Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Salam jumpa dalam acara refleksi malam pada saat ini. Semoga tetap semangat dan tetap bergairah di dalam menjalani kehidupan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tetap terus berkarya di dalam kehidupan kita bersama. Malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, menghadap tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk hari yang telah Bapa anugerahkan bagi kami. Ketika malam hari ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang terus menuntun menyertai kami dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami mendengar. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya di Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 32 sampai dengan yang ke-34. Saya akan baca seutuhnya, demikian firman Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa kita hindari bersama bahwa tema tentang setan, tema tentang kuasa gelap, itu ternyata di sepanjang sejarah kehidupan manusia selalu menjadi sebuah tema yang menarik untuk diperbincangkan. Apalagi ketika tema tersebut terkait dengan sebuah pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh siapa saja dan kemudian diceritakan berulang-ulang. Maka orang kemudian berdecak kagum pada satu sisi, beberapa orang kemudian menjadi takut, beberapa orang mungkin akan mencibir, masa benar demikian adanya? Ini sebuah fenomena yang menarik karena memang kalau berkaitan dengan kuasa kegelapan, selalu diperhadapkan kepada satu kondisi yang supranatural. Tidak bisa dijelaskan oleh akal, benda bergerak tanpa ada yang menggerakkan, benda berpindah tempat tanpa ada seorang pun yang bisa menyentuh. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik. Karena ternyata pada akhirnya kita diperhadapkan kepada sebuah praktik bagaimana menjadi sebuah rahasia umum orang berhubungan, berkomunikasi dengan kuasa-kuasa gelap. Kita bisa mendengar bagaimana orang-orang tertentu datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat yang disakralkan, yang penuh dengan suasana menyeramkan, dan kemudian bersemedi, kemudian melakukan sebuah ritual khusus, dan punya pengharapan bahwa apa yang menjadi cita-cita dan harapannya itu bisa terkabul. Ini memang menjadi sebuah fenomena yang menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi dunia timur memang termasuk Indonesia di dalamnya sangat dekat sekali dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Istilah pelet, istilah pesugihan, atau mungkin penglaris ketika itu berkaitan dengan jual beli menjadi sebuah hal yang umum dan wajar terjadi. Dan semuanya tahu bahwa itu terkait dengan kuasa kegelapan. Terkait dengan sesuatu yang dimintai tolong. Dan kemudian usahanya bisa lebih sukses. Apa yang dilakukan itu bisa berhasil, memperoleh jabatan, harta benda, dan seterusnya. Bahkan tayangan-tayangan televisi pun dibanjiri dengan tayangan-tayangan yang bersifat mistis. Dan luar biasanya, ratingnya kemudian menjadi naik drastis. Dan ini menjadi sebuah pertanda betapa luar biasanya orang tertarik, tergiur
dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, dengan hal-hal yang sifatnya mistis, dengan hal-hal yang kemudian orang kemudian mengalami kebingungan beberapa orang. Ini benar atau tidak? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi menyedihkan ketika banyak orang yang kemudian mulai terikat. Banyak orang yang mulai terbelenggu dalam satu suasana yang kemudian membawa dia terseret jauh. Waspadalah, karena si jahat itu cerdas, cerdik. Dia bisa memakai berbagai macam cara untuk bisa menyesatkan siapa saja yang mungkin untuk bisa disesatkan. Lalu dalam situasi yang demikian, bagaimana iman Kristen hadir? Dan iman Kristen berbicara tentang situasi yang demikian untuk bisa memberikan pencerahan. Satu-satunya sumber yang paling valid adalah kita harus kembali kepada Alkitab. Dalam cerita Alkitab ternyata juga memuat cerita tentang setan. Cerita tentang iblis yang tampil sebagai penggoda. Adam dan Hawa harus tergoda dan kemudian mengambil keputusan untuk kemudian tidak taat kepada Allah. Dan itulah awal mula bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Nampaknya ternyata iblis atau setan atau si jahat atau kuasa kegelapan itu selalu diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan Allah. Sebagai pihak yang melawan Allah. Sebagai pihak yang menggoda manusia. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa dia adalah malaikat yang jatuh. Yang tidak taat kepada Allah. Dan menjadi satu hal yang menarik, ternyata dalam pelayanan Yesus pun juga bercerita tentang satu situasi di mana dia berjumpa dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan mengawali karyanya, sebelum membuat banyak mujizat, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di sanalah terjadi sebuah dialog. Dan Yesus tampil sebagai seorang pemenang. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi menarik karena ternyata kalau kita membaca Alkitab secara utuh, posisi iblis sebenarnya hanyalah peran pembantu. Karena fokus utamanya tetap tentang hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana karya penyelamatan itu dimunculkan, bagaimana karya penyelamatan itu terjadi. Dan iblis sesekali muncul sebagai peran pembantu yang menggoda dan setelah itu hilang. Muncul lagi dalam beberapa kisah, namun kemudian lenyap. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya fokus kehidupan kita adalah karya penyelamatan Allah. Fokus utama bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebenarnya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah itu tetap terus terjalin dengan baik. Maka tepat kalau kita fokus kepada Allah, sebenarnya kita tidak akan pernah ada waktu lagi untuk si jahat. Untuk tergoda, untuk terseret. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri berhadapan dengan si jahat. Dan si jahat ini cerdas ternyata, dia tahu tentang firman Tuhan. Dia mengutip ayat Alkitab untuk menggoda Yesus, untuk mencobainya. Dan satu hal yang menarik adalah caranya mengutip ayat itu kemudian dipelintir sedemikian rupa. Dilepaskan dari konteksnya dan kemudian dipakai untuk tujuannya menjerat siapa saja. Itu yang ternyata perlu diwaspadai. Jadi kalau kita berpikir bahwa si jahat itu takut dengan Alkitab, takut dengan tempat di mana kita bisa beribadah, ternyata Alkitab justru memaparkan hal yang berbeda jauh. Iblis digambarkan sebagai sosok yang cerdas, yang terus mendakwa, yang selalu mencari celah untuk menggoda, mencari celah untuk menyesatkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa si jahat itu sebenarnya memang ada dalam keberadaannya.
Jadi memang harus diakui bahwa dia itu ada, dia punya kemampuan. Kalau hanya sekedar menggerakkan barang, memindahkan barang tanpa kita bisa melihat, ya memang itu satu hal yang bisa dia lakukan, kalau memang dia mau. Artinya sebenarnya tentang hal-hal yang demikian bagi kita, dalam kehidupan iman Kristen bukan lagi menjadi hal yang terlalu istimewa. Karena roh jahat punya kemampuan untuk bisa melakukan itu dalam rangka untuk menjerat kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau berkaitan dengan kemampuan, iblis pun mengenal siapa Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dari Allah yang Maha Tinggi. Dan sebenarnya, kalau Tuhan Yesus mau bekerja sama dengan si jahat dan kemudian mewartakan tentang identitas dirinya, sebenarnya sebuah perkara yang gampang untuk dapat dilakukan. Bukankah itu menguntungkan? Tetapi sekali-kali dalam beberapa catatan Yesus tegas menolak. Bahkan ketika iblis memakai ayat firman Tuhan, Yesus mengatakan ada pula tertulis. Dia tidak mau diselewengkan. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kuasa kegelapan tetap punya kemampuan untuk menggoda kita dengan berbagai macam cara. Tetapi kita harus berani bersikap tegas dalam melawan. Karena apapun tawarannya, meskipun seolah memberikan pengharapan, terlihat menjanjikan, ujung-ujungnya hanya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Hanya untuk membuat kita tersesat, hanya untuk membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan sebaliknya kita dibawa untuk mempercayai Dia. Dalam beberapa ayat yang baru saja kita baca, kita melihat bagaimana kali ini setan berulah kembali. Dia merasuki seorang yang kemudian dia membuat dia bisu, tidak bisa berkata-kata. Dan ini menjadi sebuah fenomena menarik. Karena ternyata memang dalam beberapa kasus, si jahat ini selalu mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, meskipun terlihat hebat. Ingat cerita ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang di Gerasa, Gadara. Dia punya kemampuan luar biasa untuk memutuskan rantai dan seterusnya. Dan itu yang sering dicari oleh banyak orang. Dan kali ini, seorang sakit bisu ternyata karena kerasukan roh jahat. Satu hal yang menarik bahwa catatan dari Injil Matius bahwa Yesus mengusirnya. Yesus mengusirnya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ada kuasa yang lebih besar yang ternyata itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus akan terus melindungi setiap orang percaya. Sehingga kita punya kemampuan. Kita bisa dipakai oleh Allah untuk mengusir si jahat. Sehingga dia tidak mampu punya kuasa lagi atas kehidupan iman kita. Ini tentu menjadi satu pelajaran yang berharga. Karena seringkali justru yang terjadi dalam diri kita adalah kita mengalami rasa takut. Kita takut dengan kuburan, kita takut dengan tempat gelap, kita takut dengan hal-hal yang orang katakan itu kuasa kegelapan. Kita lupa bahwa Roh Kudus hadir dalam diri kita. Sebenarnya melindungi kita, menjagai kita. Dan sebagaimana Yesus telah mengusir roh jahat, hal yang sama pun sebenarnya juga terjadi dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu memang diperlukan sebuah sikap tegas. Tidak menghubung-hubungkan apa yang terjadi hari ini dengan kuasa kegelapan. Kita harus mampu bersikap tegas untuk menolak apapun yang berbau kuasa kegelapan, apapun bentuk dan wujudnya. Dan itu biasanya ditandai dengan apa? Dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Dengan hal-hal yang tidak ada penjelasan secara logis.
yang kemudian membawa kita tidak lagi mengarah kepada Tuhan, tidak lagi memandang kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan kita, tetapi kepada sesuatu yang lain. Masih ingat satu waktu saya ketika masih kecil itu diajari satu lagu dalam bahasa Jawa, ketika pulpen kamu hilang, nyanyilah. Dan waktu itu saya mengiyakan begitu saja ketika diajari nyanyi, tan setan gundul temokno pulpenku. Itu diulang-ulang, namanya anak kecil. Dan benar ketemu. Bapak, Ibu, dan Saudara, waspadalah dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Syairnya itu mau mengatakan setan gundul, tolong temukan pulpen saya. Dan ternyata ketemu betul. Dan namanya seorang anak, besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Tanpa disadari mulai terjerat, mulai terikat. Inilah cara si jahat untuk mengalihkan perhatian kita. Untuk membuat kita percaya kepada dia. Dan kalau sudah percaya, kita mulai terikat. Dan satu saat kita mulai menyadari bahwa kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara, diperlukan sikap tegas. Memang bukan perkara yang mudah. Ada kelompok yang mengatakan bahwa setan itu nggak ada. Ya sudah, kalau memang seperti itu, ya akhirnya kemudian dengan berbagai macam cara, si jahat itu mencoba untuk terus-menerus menunjukkan jati dirinya. Bahwa memang dia ada. Tetapi beberapa orang kemudian menjadi takut. Tahu bahwa dia ada dan kemudian menjadi takut. Dan inilah pintu celah untuk kemudian membuat seseorang terjerat, terikat kepadanya. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita, si jahat selalu menggoda kita. Dia tampil dalam banyak rupa. Dia memakai apa saja yang bisa dia pakai untuk menjerat kita. Bukan hanya mengakui keberadaannya, tetapi mulai mempercayakan diri kepadanya. Orang mati misalnya, kalau dia menyerupai orang mati, saya rasa bukan satu hal yang sulit untuk bisa dia lakukan. Makanya diperlukan sebuah sikap tegas. Yang dipanggil Tuhan, yang dari tanah kembali kepada tanah, yang dari Allah kembali kepada Allah, selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia harus diakui keberadaannya. Memang ada, si jahat itu ada. Dan dia hadir kapan saja dengan cara apa saja untuk terus-menerus merongrong kita. Mencoba menyesatkan kita dengan berbagai macam cara. Dari kelemahan tubuh kita, kelemahan fisik kita, kelemahan pikiran kita, atau mungkin melalui karakter kita dan seterusnya. Itu celah-celah di mana dia terus hadir untuk mencoba memanfaatkan agar kita lupa, agar kita menjauh dari Tuhan, agar kita hidup dalam ketidaktaatan. Jangan pernah berpikir, ya memang saya orangnya keras, saya orangnya temperamen, sehingga saya harus berkata-kata keras seperti ini. Waspadalah, itu adalah cara si jahat yang tanpa kita sadari memakai sikap keras hati kita untuk tetap terus ada. Sehingga kita lupa, bukankah pembaruan dalam Yesus Kristus bisa melembutkan apapun? Dan kita bisa memilih untuk mengubah karakter kita, membiasakan diri untuk berlaku benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, dia ada, tetapi jangan dipercaya. Tanda orang mulai percaya adalah ketika dia mulai takut. Dia mulai mengikatkan diri. Dia mulai berkomunikasi. Bapak, Ibu, dan Saudara, disinilah diperlukan sebuah sikap tegas. Caranya adalah kita harus belajar untuk terus-menerus berpikir objektif. Berpikir objektif itu artinya mencari penjelasan logis tentang segala hal. Tapi andai kata pun tidak ada, ya sudah, penjelasannya, oh dia sedang mau menampakkan diri, ya sudah. Tidak perlu takut sama sekali. Karena kalau kita tidak takut, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Pada akhirnya iman kita itulah yang kemudian akan menolong kita, membimbing kita untuk tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa kegelapan. Dan itu dibuktikan Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan sampai menjadikan dia bisu. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun yang dari kuasa kegelapan itu selalu menyesatkan. Dia bisa menyerupai apapun. Bahkan dia bisa menyerupai malaikat terang. Yang seolah-olah menjanjikan sesuatu yang baik. Menjadikan sesuatu yang indah. Namun pada akhirnya kemudian menyesatkan. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara, kuasa gelap terus beroperasi di sekitar kita dengan berbagai macam cara untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Segala macam tipu daya dia akan lakukan untuk menjerat kita, yang seolah-olah benar sebagian. Tetapi begitu itu kemudian diulang, akhirnya kita terikat. Contoh paling sederhana adalah dengan hal-hal kecil. Orang katakan itu sebagai jimat. Oh, kalau pegang ini pasti lancar. Kok ndelalah bener lancar usahanya ketika pegang itu. Besok lagi, lancar lagi. Lama-lama akhirnya hatinya melekat kepada jimat itu. Bukan lagi kepada Tuhan. Jualan, oh dengan seperti ini, memegang ini kok laris, manis. Besok lagi, orang bertanya. Kemudian, oh ternyata mengalami pengalaman yang sama. Mulai terseret, terjebak. Kita harus berani berkata tidak kepada kuasa kegelapan. Karena yang memberi berkat itu adalah Tuhan. Jangan hanya fokus kepada apa yang menguntungkan dalam kehidupan, jabatan, pangkat, harta, benda. Karena semuanya itu pasti akan musnah. Tetapi ketika hati kita terus melekat kepada Dia, Sang Pemberi berkat, maka kehidupan kita akan tetap terus dikuatkan dalam iman. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, waspadalah setiap saat. Karena si jahat itu bisa menyerupai apapun untuk menyesatkan kita. Waspadalah. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kasih penyertaan-Mu ajaib bagi hidup kami, dan firman-Mu menuntun kembali kami, agar kami waspada dengan kuasa kegelapan yang terus-menerus dengan berbagai macam cara beroperasi untuk menyesatkan kami. Kami percaya Roh Kudus akan melindungi kami, menjagai kami, menaungi kami. Dan kami percaya Bapa menuntun kami dengan kewaspadaan. Dan kami percaya Bapa senantiasa melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.